Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali melakukan crypto review. Nah, tetapi review kita pada hari ini sedikit unik, ya, sedikit unik. Biasanya kalau kita review antara project, ya, platform, bisa platform DeFi, platform NFT, ya, bisa juga ya NFT marketplace, ya, atau yang satu lagi paling project, ya. Nah, tetapi BIP ini sedikit berbeda, ya. Jadi BIP bisa dibilang terkenalnya tuh lebih ke suatu exchanger. Ini bisa dibilang di CMC lumayan, seingat gue top 50 ya si BIP ini. Nah, jadi secara volume cukup besar dan arguably lumayan terkenal juga lah. Gue pernah dengar beberapa kali. Nah, tetapi si BIP ini sekarang sepertinya mulai masuk juga ke Web 3.0, di mana dia mengklaim akan menjadi satu exchanger pertama yang memberikan bridge ya, atau jembatan antara Web 3.0 dengan exchanger centralized ya. Nah, tetapi pada video kita hari ini ya, kita akan lebih fokus terhadap Web 3.0-nya ya, dan mungkin gimana sih mereka membridge antara si exchanger ini dengan Web 3.0-nya. Untuk pembahasan exchanger sendiri, sebenarnya seingatku gue udah pernah lakuin dulu ya, dan kita akan overview sedikit lah ya. Nah, untuk exchanger ini kita bisa lihat di sini, kita bisa melakukan berbagai macam hal yang biasa kita lakukan di exchanger, seperti trading spot. Kita juga di sini bisa trading futures, ada copy trading juga buat lo yang mungkin merasa, aduh malas lah trade manual, ada nggak sih yang udah berhasil, gua copy aja, bisa. Ada juga mock trading ya buat kalian yang ingin coba-coba dulu SOP ya. Ada juga launchpad. Jadi basically cukup mirip seperti exchanger pada normalnya ya. Nah, selain di situ juga kita bisa lihat di sini bahwa dia sedang ada satu program ya, program namanya Ignition. Nah, Ignition ini ada 25 juta BIP token, yaitu utility token dari si BIP ini sendiri, yang akan diberikan sebagai reward. Nah, jadi buat lu yang tertarik untuk mendapatkan reward 25 juta BIP token, stay tune ya, kita akan bahas nanti di belakang. Dan tentunya ini berhubungan juga dengan Piala Dunia ya. Jadi ya buat lu yang suka bola juga, ya kita bisa nanti bahas di belakang ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kalau kita bisa lihat overall ya, ya seperti exchanger pada normalnya, dan sekali lagi penekanan mereka lebih ke mereka ini ada Web 3.0-nya ya. Oke, dan sekali lagi ya, di sini juga ada beberapa juga yang lain seperti ada flash option ya, lalu juga ada dual investment. Ini sama kayak di beberapa exchanger besar lainnya juga. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan sekarang kita akan lebih fokus ke bagian Web 3.0-nya. Oke, nah sekarang kita akan bahas dulu beberapa permasalahan atau market pain dari Web 3.0 ya. Yang pertama adalah Web 3.0 lack of traffic dan funding portals. Untuk sekarang ya, bisa dibilang untuk project-project Web 3.0 yang tentunya decentralized itu masih lack of direct access ke traffic dan funding. Ya, for instance, DeFi, NFT, GameFi dan lain-lain itu masih cenderung independen ya, berjalan secara sendiri dengan ekosistemnya sendiri. Ya. Nah, yang kedua, permasalahan security. Nah, ini tentunya sering kali terjadi ya, di mana ada project-project Web 3.0 yang udah dirilis tiba-tiba, waduh, kena hack ya, dan hanya hilang dan kawan-kawan ya. Nah, di sini ya, tentunya ini menjadi salah satu permasalahan yang sering sekali terjadi. Ya, intinya adalah cyber attacks. Nah, yang ketiga adalah privacy issues. Nah, ini juga bisa dibilang lagi sedikit hangat juga, di mana sekarang MetaMask akan meminta IP address kita setiap kali kita mau pakai. Otomatis dia jadi ya urusan privacy kita ya terganggu gitu kesannya ya. Setiap kali kita mau pakai, dia langsung tahu di mana posisi kita ya, which is not good. Nah, di sini ya itu makanya masuk juga ke privacy issue. Cukup banyak yang kalau yang secara tradisional sih lebih ke centralized ini ya, lebih centralized exchanger itu seringkali harus memerlukan data kita untuk masalah legal dan lain-lain. Nah, di sini dengan kita menggunakan Web 3.0 ya, kayak contoh lah beberapa swap gitu seperti Uniswap, lalu PancakeSwap dan berbagai macam swap lainnya, atau DEX lah lebih tepatnya ya, bukan swap lah, DEX ya. Itu kita tidak perlu memberikan di mana posisi kita ya. Nah, yang keempat adalah ecological construction issue. Nah, di mana di sini kurang diversifikasi ya, atau
bukan diversifikasi, lebih tepatnya kurang diversity ya, kurang banyak jenis ya. Kalau kita ngelihat biasanya Web 3.0 hanya di DeFi, NFT dan GameFi ya. Padahal harusnya Web 3.0 itu jauh lebih besar daripada itu ya. Kalau kasarnya tuh Web 3.0 itu seperti internet, tetapi ya kepemilikannya semua terdesentralisasi dan tidak perlu kesannya ada satu centralized figure yang memonopoli. Contoh seperti Google lah, kesan seperti itu ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada market gap antara Web 3.0 projects dengan exchanger. Nah, ini yang bisa dibilang salah satu main selling point dari si BIP ini sendiri ya. Nah, seperti yang kita tahu, Web 3.0 project ini cenderung memiliki ya komunitas sendirilah kesannya ya, NFT dan GameFi. Nah, sementara centralized exchange ini lebih fokus untuk ya trading gitu ya. Nah, di sini ya kalau dua-duanya digabungin, ini kemungkinan besar akan menjadi satu potensi yang besar ya. Jadi kurang lebih gambaran seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya solusinya seperti apa? Nah, solusi dari BIP seperti apa? Yang pertama adalah kombinasi dari Web 3.0 dengan exchanger yang centralized. Tujuannya adalah untuk men-solve problems dari traffic dan capital. Ya. Seperti yang kita tahu, Web 3.0 projects itu kadang-kadang memiliki permasalahan dari capital dan traffic. Ya. Yang mereka kadang-kadang bisa dibilang niche, ya, niche market aja. Nah, di sini makanya kenapa BIP Meta akan dikombinkan dengan BIP Exchange. Tujuannya adalah untuk membantu si BIP Meta supaya bisa mendapatkan traffic dan juga ya bisa dibilang capital yang besar ya. Dan untuk BIP Exchange sendiri seperti apa? BIP Exchange ini bisa dibilang adalah salah satu exchanger yang cukup besar. Karena kalau kita lihat di sini ternyata penggunanya sudah lebih dari 2 juta orang secara worldwide. Dan average daily asset flow mereka itu lebih dari 1 miliar US dollars, which is big ya. Maka dari itu traffic dan juga capital bisa dibilang ya terselesaikan lah kesannya seperti itu. Yang kedua adalah code audit dan dedicated team untuk memprotek aset security. Nah, tentunya seperti yang gue bilang ya, Web 3.0 project itu seringkali yang menjadi permasalahan utamanya adalah kode mereka. Kode mereka nggak diaudit dan ujung-ujungnya ternyata kejebol. Ya, bahkan beberapa project yang cukup besar namanya pun ada yang kejebol karena ya code-nya ada yang tidak sempurna. Nah, di sini BIP Meta ya sudah diaudit. Nanti kita akan bahas setelah ini seperti apa hasilnya ya. Dan yang ketiga ada juga ini natural advantage dari user privacy protection dari Web 3.0. Di mana dibandingkan dengan Web 2.0 ya, bisa dibilang semua informasi kita ini dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Yahoo dan kawan-kawan ya. Nah, di sini Web 3.0 ya otomatis ya kita bahkan nggak perlu kasih tahu data kita ya. Dengan di sini saja kita hanya perlu punya digital wallet yang kita linkkan dengan BIP Meta dan that's it ya. Kita nggak perlu kasih tahu siapa kita, nggak perlu foto muka kita pakai KTP dan lain-lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga convergence antara NFT, DeFi, GameFi untuk mengaddress ecological construction. Ya, di mana di sini tujuan dari BIP Meta ini untuk mendrive empowerment dari cycle yang di-establish dengan NFT, DeFi, dan GameFi. Nah, yang pertama, user bisa menggunakan BIP token untuk minting NFT lewat token burning. Jadi, untuk nge-mint NFT, kita harus melakukan token burning. Yang kedua adalah NFT ini bisa diffuse untuk mengupgrade level yang juga bisa meningkatkan high start NFT lah. Intinya membuat si NFT ini jadi lebih rare lah, kesannya seperti itu ya. Dan juga kita bisa gunakan untuk stake dan juga gain attractive profits. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada multi dimensional gameplay seperti match prediction, penalty shootout, NFT team competitions, collection achievement dan seterusnya. Jadi intinya benar-benar menggabungkan project-project Web 3.0 yang kita sering dengar biasanya ya. Ada macam-macam. Ada yang sampai prediction juga. Kalau lu pernah dengar dulu ada review Cryptogo juga gue pernah bahas mengenai ada project yang NFT untuk menebak hasil apalah pertandingan, film dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kombinasi antara Web 3.0 dengan centralized trading platform untuk fill current market gap. Nah, jadi seperti yang gue bilang di depan tadi, salah satu main selling point dia adalah dia menggabungkan exchanger dia yang arguably besar ya, 1 miliar US dollar secara flow, yaitu that's quite big ya, dengan si BIP Meta yaitu Web 3.0 mereka ya. Nah, di sini ya, untuk si BIP Exchange ini akan memprovide si BIP token holders benefits seperti discount untuk trading fee, itu seperti biasalah utility token ya.
IEO whitelist, dan banyak lagi. Nah, dengan seperti ini, BIP Meta akan menjadi lebih significantly influential dan atraktif dibandingkan dengan Web 3.0 yang hanya stand sendiri, begitu ya. Nah, BIP Exchange ini juga also provide juga funding dan traffic untuk support si BIP Meta. Nah, jadi seperti yang gue bilang, dia punya ya itunya si traffic dan juga capitalnya ya. Nah, untuk fairness-nya, semua data untuk NFT royalties, transaction fees, commission untuk match prediction, dan lain-lain semua akan available on-chain secara transparently, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu solusi dari BIP Meta. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian audit. Ini cukup penting, ya, dan ini dilakukan oleh Armors Lab. Ini gue baru pertama kali dengar nih, si firm ini, ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah smart contract audit. Seperti biasa, kita akan langsung lihat di sini bahwa ini memang benar untuk BIP token, ya. Dan kalau kita lihat di sini, dia blockchain-nya menggunakan BSC dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, hasilnya tidak ada vulnerability, ya, berarti tidak ada masalah sama sekali. Nah, jujurnya, kalau gua pribadi ya, mungkin menyarankan ke BIP supaya tambah lagi auditnya mungkin dengan firm yang lebih besar seperti Certic dan lain-lain ya. Certic biasanya lebih detail juga ya. Nah, ada cukup banyak sekarang firm-firm yang auditor juga seperti ini ya, tetapi nggak tahu namanya mungkin masih belum terlalu besar. Jadi sekali lagi ya, buat BIP mungkin bisa pertimbangkan untuk audit juga di Certic. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke issuance. Kan kita udah ngomongin soal si BIP token tuh. Ya, sekarang kalau kita di sini total number of issue-nya akan di 100 miliar token ya. Dengan initial issue price-nya di 0,0002 USDT. Ini token address-nya ya. Kita akan langsung loncat ke rasionya. Yang pertama 15% untuk project team dan development. Cukup besar ya, walaupun di sini dengan description akan ada 4 tahun linear vesting schedule. Ya, jadi oke lah ya 4 tahun. Selanjutnya, nah di sini akan ada treasury dan ecosystem construction. Ini as management reserve. Nah, ini jujurnya gua nggak terlalu suka ya. Karena 25% dipegang oleh tim dev dan nggak ada ngomongin soal vesting. Ada kemungkinan bisa menjadi selling pressure ya, which is not good buat kita para holder. Selanjutnya ada private funding. Ini kasarnya seri A lah ya, early investor 15%. Lagi-lagi menurut gua cukup besar ya. Dan vestingnya hanya 365 hari ya, which is nggak terlalu panjang ya. Gua harap sih lebih panjang sebenarnya. Sama kayak inilah ya si project team dan si project team development. Untuk IDO dan IEO lucunya hanya kecil 1,4% saja ya. Dan untuk liquidity management 3,6%, ini untuk liquidity si BIP token di centralized exchange dan di DEX. Jujurnya kecil ya. Jauh lebih kecil bahkan dibandingkan dengan treasury. This is kind of weird ya. Lalu untuk marketing operations 9%, untuk NFT community node rewards itu 16%. Nah, kalau gua pribadi mendingan ini digedein ya. Mendingan ini 5% aja, ini ya 30 or something lah ya. Karena menurut gua ini lebih penting ya. Kalau rewardnya lebih banyak dipegang sama treasury dan ecosystem construction, menurut gua ya kurang cocok ya. Lebih bagus diberikan lagi ke komunitasnya itu sendiri ya. Lalu untuk business dan intellectual property collaborations 15%. Lagi-lagi juga ini cukup besar. Ini untuk si vesting schedule-nya ya. Overall menurut gua ya apa namanya lumayan banyak dipegang oleh tim dev. Ya, gue berharap sih diubah ya. Untuk terutama si treasury dan ekosistemnya lebih kecil, jauh lebih kecil, 5% or mungkin lebih kecil lagi lebih bagus. Lebih banyak digeser ke NFT community dan node rewards aja lebih penting ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi seperti yang gue tadi sudah bilang di depan ya, basically sekali lagi ini adalah gabungan antara Web 2.0 dengan Exchanger. Untuk sekarang bisa dibilang yang BIP metanya yang lebih di-carry oleh Exchanger-nya ya, karena lagi-lagi BIP Exchange lebih besar namanya dan ya capital lebih besar di mereka juga. Tetapi kedepannya akan menjadi two-way empowerment menurut mereka ya, dimana nanti yang si BIP metanya sendiri pun akan memberikan value yang lebih juga terhadap Exchanger si BIP ini sendiri ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini ada bagannya. Kalau mau baca langsung boleh ya. Kalau gue langsung aja ke sini ya. Jadi apa sih yang kita bisa lakukan? Yang pertama bisa minting NFT lewat token burning. Nah, di sini BIP Meta akan melakukan ya seperti namanya ya. Untuk memint NFT mereka memerlukan si BIP tokens. Jadi otomatis si BIP Meta ini 100% tergantung juga sama si BIP token.
otomatis memberikan demand ya. Dan juga memberikan empowerment untuk value dan liquidity di NFT-nya. Nah, jadi yang sering kali menjadi permasalahan dari NFT adalah mereka hilang liquidity ya, karena mungkin orang-orang hype-nya udah hilang dan seterusnya. Nah, di sini dengan mengombinasikan si BIP Meta ya dengan si BIP token ini sendiri yang otomatis juga ada juga di ekosistem dari si BIP Exchange, ini akan membuat adanya liquidity untuk NFT mereka dan juga akan ada apa ya? Memberikan satu ekuivalen value yang lebih untuk NFT yang ada di si BIP Exchange ini, atau mungkin lebih tepatnya BIP Meta ya. Lalu selanjutnya ada juga BUSD as token dividends. Nah, di sini ada beberapa cara juga kita bisa mendapatkan dividen dengan hanya menghold BIP token saja. Yang pertama, kita bisa hold di centralized exchange wallet ya. Nah, basically kayak kita staking lah kesannya ya. Lalu juga bisa kita lakukan di decentralized wallet ya. Nah, ini dieksekusinya langsung via smart contracts atau delegasikan ke node. Ini perbandingannya mungkin kayak lo jadi delegator di pool Cardano, cuma bedanya ini secara centralized. Nah, selanjutnya ada juga source untuk bonus pool. Nah, untuk DEX seller, jadi waktu BIP-nya diinvestasikan ke dalam liquidity pool, akan ada BIP token contract yang mencharge 10% tax, which is 6% di-convert ke BUSD dan dimasukkan ke dividend fund pool. 3% dialokasikan untuk liquidity pool dan 1% di-burn. Nah, ini lumayan gede sebenarnya ya untuk pengguna untuk ininya ya 10%. Jadi untuk para liquidity pool mungkin sebelum masukin pertimbangkan dulu ini ya. Untuk DEX seller kena 10% tax. Ini jujurnya sedikit kegedean ya, bukan sedikit, kegedean jujurnya ya. Lalu selanjutnya juga ada transfer out party, di mana di sini untuk menginisiasi BIP token transfer memerlukan call dari BIP token contract yang akan mencharge lagi 10% ya. Kurang lebih sama 6% dikonvertkan ke BUSD, 3% ke liquidity pool, dan 1% di burn. Lagi-lagi ini cukup besar ya. Kalau kalian pengen tahu kalkulasi lebih detailnya bisa baca di sini ya, boleh silahkan. Tapi jujurnya ini gua apa ya, kegedean lah teks seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk delegasi BIP ke nodes untuk staking. Nah, ini basically cara kerjanya mirip banget lah kayak ini staking poolnya Cardano. Kita jadi delegator, kita delegasikan BIP token kita ke node operator lebih tepatnya ya. Lalu akan ada 20% dari profitnya akan dibayarkan ke node owners untuk delegation fee. Ya, bisa dibilang ini sangat terinspirasi lah sama si Cardano Pools ya. Lalu yang kelima, match prediction dan other GameFi. Nah, di sini si BIP Meta ini akan ada juga ekosistem di mana dia akan banyak permainan seperti prediction untuk World Cup dan lain-lain. Fokusnya kali ini di World Cup dan yang nanti kedepannya akan lebih banyak GameFi yang lain-lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita ngomongin World Cup, ada juga announcement bahwa BIP Meta ini sekarang akan ada championship untuk turnamen prediction ya. Cara kerjanya seperti apa kita akan bahas sekarang. Jadi ini seperti yang gue katakan di depan di sini ya, yang tadi kita bahas di sini ya, ignition, di mana di sini akan ada 25 juta BIP token yang akan diberikan sebagai reward ya. Cara kerjanya seperti apa kita akan bahas di sini ya. Nah, jadi activity rule-nya ini yang pertama ini tentunya untuk match World Cup 2022 ya. Nah, setiap tiket ini akan di-divide ke extravagant prize pool ya di setiap end of round-nya. Ya. Jadi prediction time kita bisa di sini akan ada group stage ini dari 21 November sampai 2 Desember, ada round of 16 ya, 3 Desember sampai 7 Desember dan seterusnya sampai final. Nah, prediksinya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama single match, di mana kita prediksikan satu match saja, ya, that's it. Tidak ada limit dalam entries, tapi hanya boleh single option, ya. Lalu yang kedua multi match, kita akan beberapa match kita langsung prediksi, nggak ada limit dalam entry, tapi sekali lagi optionnya nggak boleh beda-beda gitu, ya. Nah, selanjutnya source of price-nya dari mana? Yang pertama akan ada dari users capital. Setiap BIP yang dipakai oleh user untuk partisipasi dalam si match prediction ini akan dimasukkan juga ke dalam si price pool-nya. Seperti yang dikatakan di atas ya. Yang kedua akan ada injeksi 25 juta BIP dari si BIP exchange. Jadi sebenarnya bisa dibilang bukan cuma 25 juta ya. 25 juta plus semua orang yang partisipasi dalam si ya kompetisi inilah kesannya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan buat lo yang tertarik untuk ikutan, gua sarankan lo masuk ke sini, lo klik si event ini dan lo baca semua syarat dan ketentuannya dengan jelas. Karena lagi-lagi
Kalau mau ikutan apapun, lebih baik lu pelajari dulu dengan secara benar-benar. Udah setuju semuanya, baru lu ikutin. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk BIP Exchange dan juga BIP Meta. Dan buat lu yang pengen tahu lebih detail mengenai BIP Exchange, lu bisa ke Telegram mereka. Ya, ini yang otomatis paling aktif. Kita bisa lihat sampai 41.000 member. Ada juga Twitter mereka. Dan basically lu bisa dapatkan semua info-info terbaru dari BIP Exchange dari semua sosial media mereka. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.